Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Berita yang menarik itu terkait dengan Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Jadi kubu Muldoko kalah lagi, dan saya kira seharusnya dari sisi hukum ini bukan sebuah hal yang luar biasa, ya biasa-biasa saja sesungguhnya ya. Tetapi tiba-tiba menjadi luar biasa karena orang kemudian berharap-harap cemas karena kalau seandainya dikabulkan maka Anies Baswedan tidak bisa mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden karena lagi-lagi akan terhalang dengan 20% kursi DPR sebagai threshold ya, ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Untuk gagal lagi ya. Coba kita bacakan. Dari sisi hukum sekali lagi tidak surprise, biasa saja. Dari sisi politik ya ini membuat kelegaan. Tapi jangan lupa Anies akan aman kalau dua ini beres juga. Satu, kasus Formula E ya. Dan saya kira kasus Formula E tidak akan dikulik-kulik lagi seandainya nanti sudah dicalonkan. Dan yang kedua tentu Demokrat bisa berkompromi dengan Nasdem. Karena siapapun calon di luar AHY ya, entah itu Khofifah, Yeni Wahid, itu selalu ditolak oleh kubu Demokrat. Padahal ya tidak bisa begitu ya kan. Karena kalau semua ditolak berarti kan the only kandidat hanyalah AHY, kan tentu tidak boleh seperti itu. Oke, kita bacakan ya. TOK MA tolak PK Muldoko versus AHY. Mahkamah Agung MA menolak peninjauan kembali PK yang diajukan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat. Di kasus ini Menteri Hukum dan HAM, Menkumham Yasona Lauli dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jadi pihak yang digugat oleh kubu Muldoko. Tolak, demikian bunyi putusan MA yang dilansir websitenya Kamis. Permohonan PK Muldoko telah terdaftar dengan nomor perkara 128 PK TUN 2023. Adapun anggota majelis adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Panitera pengganti Adi Irawan, demikian bunyi situs resmi MA tersebut. Sebagaimana diketahui, Muldoko tiba-tiba mengklaim menjadi ketum PD lewat KLB di Deli Serdang. Namun pendaftaran kepengurusannya ditolak Menkumham. Muldoko lalu memutar dengan menggugat ada ART PD dengan ketum AHY yang disahkan Menkumham ke Petun Jakarta. Gugatan Muldoko kalah di tingkat pertama, banding dan kasasi. Muldoko tidak tinggal diam dan mengajukan PK. Di sisi lain, AHY menegaskan pihaknya akan menghadapi segala upaya yang ditempuh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko dalam merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Termasuk upaya peninjauan kembali yang belakangan ini ditempuh pihak Muldoko. Kemudian dari sedikit pertanyaan bagaimana Demokrat yang masih terus diganggu, kami memang terus menghadapi yang saat ini sedang dilakukan, yaitu upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh KSP Muldoko, kata AHY. AHY menyebut sudah 16 kali pihaknya menang melawan Muldoko. Dia menegaskan tidak ada celah sedikit pun bagi Muldoko untuk menang. Kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Muldoko, terangnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY terlihat asyik bernyanyi bersama para kader di KPU saat hendak mendaftarkan bacalek. Ya, Sobat RH sekalian, tentu tidak hanya bagi Demokrat, ini juga penting bagi pendukung Anies Baswedan ya. Artinya Demokrat tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan Anies
karena sebab dicopet dalam tanda kutip ini ya. Tetapi untuk hal lain belum tentu. Oke, untuk hal lain itu adalah soal penentuan calon wakil presiden, dan yang kedua tentu saja soal Formula E yang masih terus dipersoalkan walaupun nggak jelas siapa yang mau dibidik. Karena sampai sekarang walaupun sudah ditingkatkan ke penyidikan, tapi tidak jelas apa tindak pidananya. Oke, sobat semuanya, dalam hal wakil presiden ya memang harus ada kompromi. Sebagai contoh misalnya jawab jinawab antara kubu AHY dan kubu Nasdem. AHY bilang ada yang mau pergi kalau AHY jadi wapres. Lalu kubu Nasdem bilang apakah AHY mau pergi kalau seandainya tidak jadi wapres, cawapres. Ini tidak sehat dan harusnya bisa diselesaikan. Dan mudah-mudahan Formula E pun tidak go forward KPK untuk membuat atau melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, sehingga paling tidak walaupun tetap bersedih karena pemberlakuan presidensial threshold, kita bisa masih menyaksikan adanya 3 calon. Selain calon istana, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ada calon di luar istana, yaitu Anies Baswedan, sehingga orang punya pilihan. Kalau Anda setuju dengan legacy istana, Anda pilihlah Ganjar atau Prabowo. Tapi kalau Anda tidak setuju dengan legacy istana dan ingin sebuah perubahan, Anda pilihlah Anies Baswedan. Seperti murid-murid baru ketika ditanya Banyumas, Bupati Banyumas, mereka Bupati Banyumas berharap mereka menjawab Ganjar Pranowo. Ternyata dari 3 orang dari yang ditanya menjawab Anies Baswedan. Itu menunjukkan memang Anies sangat populer di kalangan perguruan tinggi ya. Saya kira identifikasi orang itu ingin menjadi Anies Baswedan, bukan ingin menjadi Ganjar Pranowo juga Prabowo Subianto kalau dari sisi kemajuan pendidikan. Jangan lupa Anies PhD ya, pernah menjadi rektor, kemudian menamatkan sekolah yang major semua ya, S1-nya UGM, S2 dan S3 di Amerika Serikat ya, sahabat sekalian. Jangan lupa ya, masih tersedia produk-produk RH Channel keren jadas ya, mulai dari t-shirt yang saya pakai, polo shirt, t-shirt, jaket, kemudian hoodie, topi dan lain sebagainya, termasuk juga kopi dan gula aren dan madu keren jadas. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.